جامع ابو سليم جامع ابو سليم. هو الشظايا فوقينا الشظايا. الصحفيين بيصوروا. خليه يصور، بيطلع عليه بس. נשקים וייצור נשק וכל הדבר הזה לא קורה. גם אם לא נעשה את המשאיות, עדיין בעצם מייתר את מה רע לך? אני בעד ההפגנה. מדינת ישראל דינה, הכל כתוב, הכל רואים. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. Kesombongan Israel yang terus meneror jalur Gaza seketika dibanting ke titik nadir. Negeri Zionis tiba-tiba ditantang persatuan negara-negara Muslim yang sudah siap memerangi mereka. Di antara negara-negara tersebut terselip sejumlah kekuatan besar yang bisa meluluhlantakkan Israel. Sebut saja seperti Iran yang bersedia datang membantu, hingga Turki yang punya senjata mematikan terbaru. Pihak Ankara dilaporkan punya rudal balistik canggih yang bisa menenggelamkan seluruh wilayah Israel dari peta dunia. Senjata ini bahkan sudah membuat pakar militer Israel ketar-ketir karena mengingatkan mereka akan memori kelam saat perang melawan Iran. Di tengah tekanan dahsyat itu, pemerintah Benjamin Netanyahu justru diludahi habis-habisan oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam mulai muak dengan kebiadaban Israel yang terus menggagalkan rencana perdamaian Gaza dan pendirian negara Palestina. Utusan khusus Donald Trump untuk BOP, tokoh DPR AS, hingga wakil presiden JD Vance, semuanya kompak memusuhi negeri Zionis. Apakah ketiadaan dukungan AS bakal membuat Israel menjadi sasaran bulan-bulanan persatuan negara Muslim? Cetak Gol coba merangkum Israel yang terjebak bahaya, diperangi negara Muslim dan dijauhi sekutu sebagai berikut. Negara Muslim berperang melawan Israel, hentikan teror Gaza. Semakin hari wujud asli Israel semakin tersingkap di hadapan seluruh dunia. Negeri Zionis bukan hanya sekumpulan kaum penjajah, melainkan sudah menyerupai sesosok iblis. Kita bisa melihat dengan jelas penggambaran itu dalam peristiwa tragis baru-baru ini. Di tengah pelaksanaan gencatan senjata, Israel tanpa belas kasihan memberondong wilayah Palestina. Ironisnya, titik yang menjadi target bukanlah kawasan kekuasaan milik Hamas seperti yang mereka koar-koarkan selama ini, melainkan kamp pengungsi di Jabaliyah, jalur Gaza Utara. Seakan tidak tahu malu, mereka turut membagikan tangkapan satelit yang memperlihatkan aksi kejinya. Namun kubu Zionis masih bersikukuh menutupi kegagalannya dengan menyebut serangan mereka telah menghancurkan markas Hamas.
Akibat serangan ini, semakin banyak orang-orang tak berdosa yang menjadi korban kebiadaban Zionis. Laporan menyebut setidaknya 3 orang gugur dan 10 lainnya luka-luka. Terlihat orang-orang perlu menandu para korban di tengah reruntuhan bangunan yang sudah tidak terbentuk lagi. Kendati pun begitu, kekejian Israel tidak berhenti sampai di situ. Dalam momen lainnya, pasukan IDF Zionis dilaporkan mengirim serangan udara yang menargetkan Masjid Abu Salim di Deir al-Balah, Gaza Selatan. Padahal masjid tersebut merupakan situs bersejarah karena termasuk salah satu masjid tertua di wilayah Gaza. Namun Israel menghancurkannya tanpa pandang bulu hingga menyebabkan sejumlah korban luka. Situs yang semula menjadi tempat berlindung dan beribadah kepada Tuhan, kini dilaporkan hancur lebur dan dipenuhi kepulan asap hitam yang tebal. يا ابو سليم يا ابو سليم هو الشظايا فوقينا الشظايا الصحفيين بيصوروا خليك صور بيطلع عليه بس. Rentetan insiden ini semakin menambah daftar panjang pelanggaran Israel di tengah upaya perdamaian dan gencatan senjata. Namun itu baru pelanggaran yang dilakukan oleh militer Zionis. Kita belum sampai ke pembahasan seberapa brutal langkah penduduk Israel yang ingin menghancurkan jalur Gaza. Jika kalian berpikir watak iblis ini hanya dimiliki oleh pihak militer, sayangnya kalian salah besar. Dalam insiden baru-baru ini, sekelompok pemukim Israel juga ikut andil menghalangi truk bantuan ke jalur Gaza. Mereka menghadang di tengah jalan sambil mengibarkan bendera bintang Daud, lalu memulai cekcok dengan petugas yang hendak mengirim bantuan kemanusiaan. נשקים וייצור נשק וכל הדבר הזה לא קורה. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, rentetan kejadian ini diprakarsai oleh satu orang. Siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu. Pria 76 tahun ini sempat memproklamirkan sebuah gagasan yang teramat radikal. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengaku tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. Satu pernyataan Netanyahu tadi telah menjelaskan seluruh kekacauan yang ada. Mulai dari kecenderungan Israel melanggar gencatan senjata, serangan membabi buta yang menargetkan warga sipil, hingga kelakuan penduduk Zionis yang ikut menghalangi masuknya bantuan. Hal ini cukup aneh mengingat Israel terus mendapat kecaman dari seluruh dunia. Salah satu yang paling kencang datang negara-negara Muslim, sampai-sampai negara-negara seperti Pakistan, Turki, dan Arab Saudi menyerukan pembentukan front untuk melawan Israel. Bahkan Iran yang merupakan lawan bebuyutan Israel juga sudah ditawari masuk dalam fakta tersebut. Hal ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi Tel Aviv mengingat ketiadaan campur tangan Amerika Serikat. Pemerintah Donald Trump yang selama ini mendapat bantuan negara-negara Timur Tengah untuk membantu Israel mulai kehilangan posisinya. Bayangkan bagaimana Iran dan kawan-kawan bakal memerangi Israel yang sudah telanjang bulat
tanpa sokongan Amerika. Potensi ini sempat disinggung oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezai. Dengan adanya fakta itu, Amerika Serikat bilang ke mereka, "Selamat tinggal, kami pergi." Teman kami datang dan bilang kami sudah membuat fakta, datang dan setujui. Iran sudah menerima undangan untuk bergabung dengan perjanjian Makkah dan masalah ini sedang ditinjau, kata Rezai. Tidak hanya itu, negara lain seperti Irak juga mengajukan inisiasi serupa. Mereka bahkan dilaporkan ingin menggandeng Iran dan Arab Saudi yang selama ini mengalami krisis kepercayaan. Dengan gebrakan ini, mereka bisa memperkuat keamanan domestik sekaligus mengakhiri perang Timur Tengah. Meskipun tujuan itu harus dilakukan dengan melenyapkan Israel sekalipun. Turki siap kirim rudal hipersonik bikin Israel ketakutan. Masih dari negara-negara Muslim, pemerintah Turki menunjukkan gebrakan berbeda untuk memerangi Israel. Pemerintah Ankara tidak lagi terjebak dalam lingkaran diplomasi, mengingat rekam jejak Israel yang selalu mengkhianati janjinya. Sebaliknya, mereka lebih berani dengan mengancam terjadinya perang berskala besar secara terang-terangan. Hal ini terlihat jelas setelah rezim Erdogan mengumumkan amunisi perang terbarunya. Senjata tersebut adalah rudal balistik hipersonik bernama Typhoon Block 4. Ada alasan kuat mengapa senjata baru Turki menjadi momok yang begitu ditakuti oleh Israel. Bahkan laporan menyebut sejumlah ahli militer Israel menilai rudal Typhoon punya kemampuan signifikan. Pertama dan yang paling utama, rudal ini bisa menjangkau target hingga 1.500 km. Secara teori dan hitungan kasar, jarak tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyasar hampir seluruh wilayah Israel, tak terkecuali Tel Aviv yang cuma berjarak kurang dari 1.400 km dari pusat Ankara. Namun itu belum seberapa. Roketsan selaku perusahaan pembuat rudal ini juga mengeluarkan klaim yang sangat berbahaya. Menurut mereka, rudal Typhoon memiliki hulu ledak serbaguna dan punya akurasi serangan kurang dari 5 meter. Artinya senjata ini tidak akan meleset lebih dari 5 meter dari target yang telah dikunci. Makanya Rokastar berani mengklaim kalau rudal Typhoon sanggup untuk menghancurkan berbagai aset strategis musuh. Tak terkecuali sistem pertahanan udara, pusat komando dan kendali, serta hanggar militer maupun fasilitas lainnya. Dan yang mendasari kepercayaan diri mereka adalah kemampuan rudal Typhoon untuk bermanuver pada fase akhir penerbangan. Hal inilah yang menjadi kunci utama senjata baru Turki guna menghancurkan sistem pertahanan udara milik Israel. Baik itu sistem Arrow 2, Arrow 3, atau sistem David Sling sekalipun, bukanlah tandingan bagi rudal Typhoon milik Turki. Apalagi rudal yang punya manuver lincah seperti ini memang terbukti mampu menembus Israel. Sebelumnya ada Iran yang juga memiliki senjata sejenis bernama rudal Fatah. Lihatlah bagaimana senjata andalan Teheran itu bisa mencabik-cabik langit Tel Aviv dalam 2 perang beruntun di tahun 2025 dan 2026.
Pemandangan serupa berpotensi terulang lagi seandainya Turki memimpin perang melawan Israel. Sebab untuk saat ini, barangkali cuma Ankara lah yang paling mungkin berperang dengan Zionis. Rezim Erdogan punya masalah dengan Netanyahu setelah serangan Israel ke Suriah. Turki juga dituduh hendak menempatkan militer ke wilayah Suriah untuk menyerang Israel. Meskipun tidak terbukti, Netanyahu terus memaksakan klaim tersebut. Dirinya bersama Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan mengaku telah menemukan rencana pengerjaan alutsista Turki. Buntut tuduhan tak berdasar ini, ketegangan kedua negara semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi Netanyahu semakin memanaskan suasana dengan menjadikan Turki sebagai musuh Israel yang sejajar dengan milisi Hizbullah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Erdogan langsung mengeluarkan ultimatum keras. Dirinya mengakui ingin memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi pengacau demi menjamin perdamaian di kawasan. Kami telah membulatkan tekad untuk mencapai tujuan Turki bebas teror dan kawasan bebas ancaman keamanan. Kami tidak pernah tunduk kepada siapapun ketika masa depan tanah air, negara, dan bangsa kami dipertaruhkan. Mereka yang berpikir dapat menghentikan perjalanan penuh berkah Turki dan bangsa Turki melalui jebakan dan provokasi akan menemui kekecewaan, tegas Erdogan. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Sekutu mencari cara untuk menghentikan kebiadaban Israel. Kebengisan Israel yang semakin di luar nalar ternyata tidak mengundang kemarahan dari negara-negara Muslim. Pasalnya, Amerika Serikat selaku sekutu terkuat mereka juga ikut terbawa emosi. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan Nikolai Mladenov sebagai utusan khusus Amerika untuk Gaza dalam Board of Peace. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Mladenov menyayangkan pelanggaran beruntun yang dilakukan Israel. Terlebih Netanyahu sebelumnya juga sempat menolak peta jalan damai Gaza yang dicanangkan oleh Donald Trump. Tidak akan ada peta jalan untuk kembali, tidak akan ada pemerintahan yang dapat dikerahkan, dan tidak akan ada lagi yang tersisa di lapangan untuk dibangun kembali. Itu bukan kemunduran, itu akan menjadi titik tanpa jalan kembali bagi semua orang, kata Mladenov. Kecaman serupa juga datang dari anggota DPR AS bernama Gregory Meeks. Kali ini politisi 72 tahun itu lebih menyoroti masalah yang terjadi di wilayah tepi barat. Seperti diketahui, Israel berencana membangun 1.200 unit pemukiman di wilayah tersebut. Gregory Meeks yang murka mendesak Donald Trump untuk turun tangan menyetop rencana pemerintah Israel. Hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa permukiman Israel di tepi barat adalah ilegal. Selama beberapa dekade, pemerintahan AS dari kedua partai telah mengakui konsekuensi yang sangat berbahaya dari pembangunan di kawasan ini karena akan semakin memecah tepi barat, memisahkan Yerusalem Timur dari pusat-pusat populasi Palestina, dan secara serius melemahkan kelayakan sebuah negara Palestina di masa depan. Selain dua nama tadi, ada sebuah pernyataan keras yang dilayangkan JD Vance. Wakil Presiden Amerika Serikat ini menyemprot habis rezim Netanyahu yang tidak tahu malu setelah disokong habis untuk berperang. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path. But to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand Arty Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel yang terjebak bahaya diperangi negara muslim dan dijauhi sekutu. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah rezim Benjamin Netanyahu akan bertekuk lutut tanpa sokongan Amerika Serikat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.